Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan selamat datang ya di ruang kelas kita, ruang kelas online kita. Walaupun banyak kendala yang kita hadapi, tapi tetap semangat ya semuanya ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik. Berdoa, mulai. Ya, Bu. Terima kasih Andika sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita ketemu lagi di layanan bimbingan dan konseling, bimbingan klasikal ya. Ada yang tahu nggak kita mau bahas apa ya hari ini? Nggak tahu. Nggak tahu? Ya, hari ini Belum. kita akan bahas sesuatu materi yang sangat menarik sekali ya. Sangat penting sekali untuk kehidupan kalian nantinya setelah tamat dari sekolah. Nah, menurut kalian penting nggak kita bahas masalah ini? Penting, Bu. Penting, Bu. Penting, Bu. Penting. Ya penting ya. Penting kita bahas masalah ini karena akan kalian tempuh nantinya. Nah, oke, pada hari ini ada 3 hal yang akan kita capai bersama dalam kegiatan kita ini. Yang pertama, Ibu ingin sekali atau berharap kalian mampu nantinya memilah antara pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Ya, nanti kita akan bahas tentang pendidikan tinggi, pendidikan rendah, dan endingnya nanti kalian bisa memilah mana pendidikan tinggi, mana pendidikan rendah. Nah, yang kedua, anak-anak Ibu setelah tahu bisa mengkorelasikan kalau mau jadi dokter apa ya pendidikannya, kalau mau jadi arsitek pendidikannya seperti apa ya, pelatihannya seperti apa. Nah, nanti anak-anak Ibu diharapkan bisa mampu mengkorelasikan pendidikan dan pelatihan itu. Nah, yang ketiga setelah sudah bisa memilah, yang kedua sudah mengkorelasikan, dan yang ketiga anak-anak Ibu semuanya diharapkan bisa menentukan. Contoh, Duandi ingin jadi arsitektur misalnya. Nah, Duandi bisa menentukan langsung nanti pendidikan apa yang akan Duandi pilih. Nah, kemudian nanti kalian ada proyek bersama yang akan kita lakukan di akhir dari pertemuan kita ini. Ya, jadi 3 hal itu ya. Baik. Nah, sebelum dimulai, biar kita semuanya fresh otaknya, biar yang tadi masih sebelum pertemuan masih bingung-bingung, masih gimana-gimana, kita bermain tebak warna terlebih dahulu ya. Sebutkan warnanya, bukan sebutkan tulisannya. Iya, oke, siap ya. Siap ya. Sebutkan secara serentak dan suaranya keras ya. Oke, Ya, Bu. 1, 2, 3. Ya, Bu, siap, Bu. Merah. Oke, berarti sudah konsentrasi ya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Tepuk tangannya mana? Ada teman kita yang tidak hadir hari ini? Anak Ibu siap ya untuk Ya, Bu. menerima materi hari ini ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Sudah muncul videonya? Boleh satu Sudah, orang bantu Bu. jawab? Bu, suaranya nggak kedengeran, Bu. Oke. Suaranya kurang terdengar ya? Baik, Ibu akan jelaskan saja ya. Ya, baik. Sambil lihat video sambil Ibu jelaskan ya. Nah, jadi ini adalah video tentang kenapa sih kita harus sekolah dulu untuk bisa kerja. Kenapa kok tidak langsung saja kan kerja? Ya kerja aja, tidak harus sekolah. Nah, ada sebagian orang yang bisa berpikiran seperti itu. Gimana Tamrin? Kalau menurut Tamrin, Bu, sekolah membantu kita mempermudah mencapai karir yang kita inginkan. Oke, sekolah mempermudah. Baik, berarti sekolah jadi jembatan kita ya, ibarat Ya, Bu. sebuah perjalanan jadi jembatan kita untuk mencapai karir. Oke, bagus sekali Tamrin. Terima kasih ya. Nah, ini dia judul yang kita akan bahas hari ini. Cara Jitu meraih karir impian.
Nah, apakah kalian sudah punya karir impian masing-masing? Udah, oke. Coba contohnya apa? Andika apa? Mau jadi apa nanti, Andika? Manajer, Bu. Manajer, ya Manajer. bagus sekali. Amin amin ya rabbal alamin ya. Wow, bagus sekali ya. Berarti yang orang yang akan mengatur segala sesuatunya nantinya ya. Oke, baiklah. Nah, kita akan lihat materi secara bersama-sama. Yang pertama adalah apa itu karir? Karir itu pekerjaan, Bu. Ah, bagus sekali. Pekerjaan Duandi. Nah, jadi karir itu sebenarnya kalau dalam bahasa Belanda adalah perkembangan atau kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Jadi contohnya apa ya? Nah, contohnya nih misalnya hari ini Denanto jadi bawahan. Nah, 5 tahun ke depan Denanto tidak jadi bawahan lagi, tapi sudah jadi atasan. Nah, jadi untuk mencapai karir membutuhkan yang namanya pendidikan dan pelatihan ya. Pendidikan dan pelatihan. Yuk kita lihat apa ya pendidikan. Kita kan sedang menempuh pendidikan nih. Nah, sebenarnya pendidikan itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Pemahaman materi. Pemahaman materi ya, bagus sekali Duandi. Pendidikan itu adalah usaha manusia untuk mengubah, untuk meningkatkan kepribadiannya. Seperti yang Ibu katakan tadi di awal, orang yang mengalami pendidikan beda dengan orang yang tidak mendapatkan pendidikan. Jelas, kalian bisa lihat kan teman-teman yang tidak sekolah seperti apa kepribadiannya? Punya teman-teman yang tidak sekolah di rumah, anak-anak Ibu? Punya, Bu. Iya, berbeda kan dengan kita yang sekolah, dari tutur kata, dari pemikiran, dari kepribadian. Apa itu pelatihan ya? Ada yang tahu? Ya. Praktik lapangan. Praktik lapangan, Bu. Lapangan. Oke, bagus sekali Tamrin jawabannya. Ada lagi? Bagus. Jadi punya nilai plus nanti di antara teman-teman yang lain. Kalian, sekarang bedanya apa ya kedua ini? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Kalau Silahkan. pendidikan tuh banyaknya di teori, Bu. Pendidikan banyak Kalau teori, oke. di praktek, Pelatihan banyaknya di praktek. Ya, coba lihat tisu ini kan masih suci putih kan, Ibu tidak apa-apakan. Baru Ibu ambil dari tempatnya, Ibu tarik. Nah, ini ibarat kita yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Nah, tisu ini mau Ibu lemparkan ke ujung tembok sana, kira-kira bisa nggak kalau dalam kondisi seperti ini? Bu tes ya. Tidak. Bu tes. Wow, wah, ternyata dia kembali ke Ibu lagi. Berarti kan tidak bisa ya, ini masih suci putih bersih seperti ini ya. Nah, inilah diri kita yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Coba sekarang anak-anak Ibu perhatikan. Nah, kemudian Ibu akan memutar-mutarnya. Nah, coba perhatikan proses Ibu membentuk tisu ini menjadi bulat seperti ini. Nah, ini prosesnya menyakitkan nggak menurut anak-anak Ibu? Kalau kita sebagai manusia nih, ya, menyakitkan ya, penuh perjuangan. Ya itulah, pendidikan dan pelatihan itu melelahkan, penuh perjuangan, membutuhkan biaya, tenaga, waktu. Banyak sekali ya yang kita kuras ya dari diri kita untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Tapi coba anak Ibu semua, kalau sudah terbentuk diri kita, sudah punya ilmu, sudah punya bekal, kemudian kita akan lemparkan ke tembok sebelah sana, kira-kira bisa sampai nggak ke tujuannya? bisa, Bu. Nah, iya. Itulah tadi. Seperti yang Tamrin katakan di video tadi, mempermudah kita mencapai tujuan ketika kita sudah membentuk diri kita. Ketika kepribadian kita sudah terbentuk, skill dan ilmu kita juga sudah terbentuk. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan Sandra coba. Pendidikan formal. Oke, pendidikan formal. Nah, ini dia. Pendidikan formal itu kriterianya. Dia bersifat sekolah resmi ya. Seperti kalian sekarang ini, itu TK sampai perguruan tinggi. Nah, ada lagi yang kedua yaitu pendidikan non formal atau yang ikut-ikut bimbel di Primagama, Ganesha, bimbingan belajar ya di rumah-rumah. Nah, itu termasuk pendidikan non formal. Nah, yang ketiga yang ada di masyarakat ada namanya pendidikan informal di masjid-masjid,
Itu membahas tentang budi pekerti, agama, moral. Nah, itu termasuk dalam pendidikan informal. Nah, selanjutnya mari kita klasifikasikan jenis pekerjaan berdasarkan jenis pendidikan. Nah, ini menentukan ya. Nah, Ibu mau pilih pekerjaan apa nanti, karirnya ini jenisnya apa. Kemudian pendidikan yang ditempuh harusnya seperti apa. Nah, lihat yang pertama, high level education jobs. Jadi ini adalah pendidikan tingkat tinggi. Oke, baik. Yang kedua, ini jenisnya middle level education jobs. Ini yang menengah. Karena Ibu harus pikirkan keberlangsungannya, lalu salary atau pendapatannya berapa. Kemudian yang ketiga ada low level education jobs. Ini tidak perlu sekolah, tapi kita udah bisa kok kerja itu. Apa coba? Ada yang mau jadi tukang bersih-bersih di sini? Ada, Bu. Tidak, Bu. Ada ya. Nah, ini ada nih pekerjaan yang tidak mementingkan tinggi rendahnya pendidikan. Apa itu ya? Pekerjaan yang berkaitan dengan bakat, misalnya penyanyi, pelukis, seniman. Nah, marilah sekarang saatnya kita menentukan rencana pilihan kita masing-masing. Nah, anak-anak Ibu sudah ada gambaran mau jadi apa dan pendidikannya apa? Udah ada, Bu. Nah, oke, baik. Anak-anak Ibu semuanya, dari semua yang sudah kita bicarakan ini, ada tidak yang berani menyimpulkan? Kesimpulan singkat saja. Kita bahas tentang apa ya? Kita nih membahas tentang apa pentingnya pendidikan untuk karir kita ke depannya. Itu aja kesimpulan saya. Berarti hari ini kita membahas tentang betapa pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk karir ke depannya. Iya, jadi ya benar sekali ya. Jadi kita hari ini bahas pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk karir kita ke depannya. Seperti yang teman kalian bilang tadi, Tamrin bilang, itu akan menjadi jembatan kita untuk mempermudah atau menggapai karir impian kita. Nah, anak-anak Ibu ingat bahwa pendidikan dan pelatihan itu memang tidak mudah untuk melewatinya, karena itulah jembatan kalian untuk menggapai karir impian di masa yang akan datang. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan kehidupan kita nantinya di masa dewasa, akan berkaitan dengan kesejahteraan kita di masa dewasa nanti. Oke, proses kegiatan kita yang sudah berjalan 30 menit ini, anak-anak Ibu, bagaimana suasana hatinya selama proses layanan ini? Bahagia, Datu. Siapa yang menjawab? Satu, Bu. Oke. Jangan lupa ya nanti mengisi form evaluasi yang akan Ibu share kepada kalian semuanya. Untuk hari ini ya nanti diisi, Ibu tunggu sampai jam 8 malam di grup. Kalian edit lewat handphone saja. Nah, ingat ya, ini adalah doa yang tertulis. Jadi benar-benar tentukan satu karirnya, misalnya ingin jadi guru. Pendidikannya apa? Tentukan dulu gurunya guru apa. Misalnya guru olahraga. Berarti pendidikannya S1 pendidikan olahraga. Nah, kemudian tulis identitas diri. Misalnya itu cita-citanya Andika. Andika Saputra SPD. Tulis gelarnya sekalian. Kemudian nanti akan kita upload di media sosial kita masing-masing. Sebelum Ibu tutup, nanti kira-kira kapan ya kita bisa melakukan pertemuan kembali ya? Kira-kira 10 hari dari sekarang anak-anak Ibu punya waktu tidak untuk bertemu kembali? Insya Allah punya, Bu. Ya, nanti kita jadwalkan kembali ya. Dan cek nih tugas kalian nanti yang proyek kita tadi. Nah, silakan nanti kita akan bahas sebelum pertemuan yang kedua nanti. Kita akan bahas singkat terlebih dahulu. Nah, seperti apa ya? Ibu pengen tahu, Andika? Silakan kita doa penutup terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih ya atas partisipasi anak-anak Ibu hari ini. Semoga kegiatan kita bermanfaat dan sampai jumpa lagi 10 hari yang akan datang. Ya, Bu. Jaga kesehatan selalu. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.